Assalamualaikum teman-teman dan ayah bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan beriman. Kenalan dulu ya teman-teman. Saya uminya Mas Hasan Bikri dari kelas TKA Fatimah Az-Zahra. Kelas yang dibimbing oleh Ustazah Nina. Dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj, Umi akan membawakan satu kisah. Dengerin baik-baik ya teman-teman agar kita bisa mengambil ibroh dari kisah yang akan Umi bawakan berikut ini. Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman, ada yang tahu nggak rukun Islam yang kedua itu apa? Ada yang tahu? Ya benar, sholat teman-teman. Kemudian begini, Umi tanya lagi, teman-teman tahu nggak? Kapan pertama kali perintah sholat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Kapan ya? Ada yang tahu nggak? Pintar, pada saat Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Nah, bagaimana ya ceritanya? Yuk kita simak kisah berikut. Teman-teman, bagaimana rasanya ya jika ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia? Pasti sangat sedih ya teman-teman. Begitu pula Isra Mi'raj terjadi ketika Nabi mengalami kesedihan yang sangat dalam. Pada saat itu, beliau baru saja kehilangan orang-orang yang beliau kasihi, yaitu Bunda Siti Khadijah, istrinya, dan juga pamannya. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang besar bagi umat Islam. Ini juga merupakan perjalanan spiritual bagi Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka menguatkan imannya yang sedang dilanda kesedihan. Nah, Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau kita hitung-hitung jaraknya itu sekitar 2.500 km teman-teman. Kalau ditempuh pakai pesawat itu ya mungkin kurang lebih itu hampir 2 jam. Nah, sedangkan Mi'raj itu peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Ada yang tahu Sidratul Muntaha itu apa? Ya, Sidratul Muntaha itu adalah langit ke-7. Nah, bagaimana ya teman-teman? Peristiwa ini bisa terjadi hanya dalam waktu semalam. Tentu bisa teman-teman. Nabi Muhammad melakukan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan ditemani oleh malaikat Jibril dan juga kendaraan super cepat Buraq teman-teman. Yang mana kecepatan Buraq ini tidak bisa terdeteksi oleh indera manusia bisa seperti kita. Nah, kalau menurut hadis riwayat Muslim, Buraq itu adalah seekor binatang berwarna putih, lebih kecil dari bigol namun lebih besar dari keledai. Nah, pasti sangat keren ya teman-teman kecepatan Buraq ini sehingga mampu menjangkau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke langit ke-7, kemudian balik lagi ke bumi hanya dalam waktu 1 malam. Kala itu tanggal 27 Rajab, tepatnya pada tahun 621 Masehi. Nah, kalau pada abad ke-7, Indonesia pada saat itu sedang berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan juga Kerajaan Kutai di wilayah Kalimantan. Nah, malam itu baginda Nabi tidur di Al-Hijr. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Beliau diajak keluar dari masjid, kemudian dituntun menuju sumur Zam-Zam. Nah, di dekat sumur Zam-Zam ini kemudian malaikat Jibril membelah dada sang Nabi. Diambillah hatinya, kemudian hatinya sang Nabi dicuci pakai air Zam-Zam. Setelahnya, hatinya dibalikan kembali dan ditutup lagi. Setelah disucikan hatinya menggunakan air Zam-Zam, Nabi diajak naik Buraq. Nah, menggunakan kendaraan Buraq ini, Nabi melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, di Masjidil Aqsa ini, Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan Mi'rajnya dari Palestina ini menuju ke Sidratul Muntaha.
Ketika sampai di langit, Nabi yang pertama itu menginjakkan kaki di langit yang pertama. Di langit pertama ini Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lanjut di langit kedua, Nabi ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga, Nabi ketemu dengan baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit enam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di langit ketujuh atau disebut juga sebagai Sidratul Muntaha ini, Nabi juga ketemu Allah. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW? Ternyata beliau diberi perintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya agar umatnya melakukan sholat fardu atau sholat wajib sebanyak 50 kali, teman-teman. Sebanyak 50 kali, bayangkan 5 kali saja banyak yang bolong-bolong ya. Nabi sih kalau dikasih perintah langsung siap ya Allah. Akan tetapi belum tentu umatnya seperti kita ini sanggup melaksanakan 50 kali sehari sholat wajib. Kemudian setelah mendapatkan perintah untuk sholat 50 kali sehari, Nabi turun ke lapisan langit di bawahnya. Nah, di langit kedua Nabi ketemu dengan Nabi Isa. Di sanalah Nabi Isa bertanya, "Ya Rasul, apa sih yang diperintahkan oleh Allah untuk umatmu?" Nah, Nabi Muhammad menjawab, "Allah memerintahkan umatku untuk sholat fardu sebanyak 50 kali dalam sehari." Nah, Nabi Isa ini menjawab, "Ya Rasul, balik lagi ke Sidratul Muntaha. Tawar perintah Allah, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat fardu 50 kali dalam sehari." Iya juga ya, Nabi menyaut seperti itu. Kemudian baliklah Nabi ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah, diberikan keringanan. Lalu balik lagi ke langit kedua, ketemu Nabi Isa, ditanya lagi. Ketika mendapatkan pengurangan hanya sedikit, Nabi Isa menyuruh Nabi besar Muhammad untuk balik lagi ke Sidratul Muntaha, balik lagi sang Rasul. Lakukan negosiasi dengan Allah lagi. Nah, setelah negosiasi berulang-ulang, akhirnya dicapailah kesepakatan. Nabi menerima perintah sholat wajib untuk umatnya itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Sholat fardu yang saya maksud di sini ya teman-teman. Nah, selain mendapatkan perintah sholat, Nabi juga diperlihatkan wujud neraka dan wujud surga itu seperti apa. Ketika melihat neraka, baginda Nabi besar Muhammad itu menangis, teman-teman. Beliau menangis karena banyak sekali umatnya yang ternyata harus mencicipi dulu neraka sebelum masuk ke surga. Beliau menangis, teman-teman, melihat keadaan kita kelak. Kemudian beliau juga diajak oleh Jibril untuk melihat keadaan surga. Nah, melihat keadaan surga itu, beliau juga melihat banyak sekali sih umat Islam yang kelak menghuni surga. Nah, untuk itu, Masya Allah ya teman-teman, semoga kita dan keluarga kita itu terhindar dari siksa api neraka dan langsung masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kemudian setelah diperlihatkan oleh Jibril tentang gambaran neraka dan juga gambaran surga, Nabi diantar balik teman-teman oleh Jibril, tentu masih menggunakan kendaraan super cepat, buruk teman-teman, menuju kembali ke bumi. Setelah sampai bumi, Nabi langsung menyampaikan apa yang beliau terima, perintah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. "Wahai umatku, kalian diperintahkan oleh Allah untuk sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari." Nah, banyak umatnya Nabi itu yang menolak, tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh Nabi. Orang pertama yang langsung menerima perintahnya Nabi dan langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, teman-teman. Keren ya, Abu Bakar ini sangat percaya sekali dengan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad.
Nah, itu tadi teman-teman cerita singkat tentang Isra dan Mi'raj. Dari cerita di atas, kita bisa mengadani bahwa kita wajib melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Kalau kita sholat itu kan sebelumnya kita wudhu dulu ya teman-teman, otomatis badan kita bersih, pakaian kita bersih, tempat yang kita pakai sholat juga bersih, kemudian mukena atau sarung yang kita gunakan untuk sholat juga bersih. Artinya apa? Kita menjaga kebersihan. Seperti saat ini juga, pada masa musim pandemi ini kita dituntut untuk melaksanakan 3M, yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kita diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Seperti hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, demikian teman-teman kisah tentang Isra Mi'raj. Semoga Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita ya teman-teman, agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Sampai jumpa kembali ya teman-teman di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman dan ayah bunda.